Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Luciana Tuandele STMT, dosen tetap pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur beton 1. Saya mengajar mata kuliah struktur beton 1 pada semester 5 dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah struktur beton 1 ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode TS 52053. Adapun deskripsi mata kuliah struktur beton 1 yaitu membahas tentang prinsip dasar beton bertulang, konsep perencanaan dan prosedur desain berdasarkan SNI, serta material penyusun beton bertulang. Menganalisis dan merencanakan elemen struktur beton bertulang, diantaranya balok dan kolom terhadap bentur, geser, dan torsi, beban aksial maupun kombinasi beban aksial dan momen lentur. Menganalisis serta mengaplikasikan kemampuan layanan suatu penampang beton, panjang penyaluran, angkur, serta penyambungan tulangan baja. Muatan mata kuliah ini adalah perencanaan elemen struktur beton bertulang yang meliputi balok dan kolom, sementara elemen struktur lainnya dibahas pada mata kuliah lanjutan, yaitu struktur beton luar. Mata kuliah ini disajikan bersamaan dengan responsi untuk tugas besar. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah DIA. DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini adalah pendidik melakukan tatap muka bersama dengan peserta didik, kemudian menjelaskan tentang materi-materi berdasarkan modul pembelajaran dan buku referensi. Untuk bahan ajar yang saya buat menggunakan Canva ataupun PowerPoint, dan alat yang saya gunakan adalah berupa alat tulis dan papan tulis untuk menjelaskan kepada peserta didik terkait materi struktur beton 1. Selanjutnya, interaction atau interaksi, yaitu melakukan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Interaksi yang saya lakukan adalah dengan melakukan diskusi ataupun tanya jawab setelah memberikan penjelasan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian, yaitu bagaimana penilaian dilakukan kepada mahasiswa dengan melihat keaktifan dan sikap mahasiswa di kelas, memberikan kuis maupun tugas-tugas yang diberikan dibentuk pada aplikasi link ataupun e-learning yang telah terintegrasi dengan sistem di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep teoritis bidang teknik sipil secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang teknik sipil secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 mampu mengaplikasikan metode matematis, probabilitas, dan teknik statistik serta penerapannya dalam bidang teknik sipil. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah antara lain, CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar beton bertulang. CPMK 2 mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan merencanakan balok beton bertulang. CPMK 3 mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan kemampuan layanan suatu penampang beton. CPMK 4 mahasiswa mampu menganalisis kombinasi beban aksial dan momen bentur pada kolom. CPMK 5 mahasiswa mampu menganalisis tentang panjang penyaluran, ampur, dan penyambungan tulangan baja. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah struktur beton 1 diantaranya prinsip dasar beton bertulang, konsep perencanaan, dan prosedur desain berdasarkan SNI. Yang kedua, material beton bertulang. Yang ketiga, analisis dan desain lentur balok persegi bertulangan tunggal dan rangkap. Yang keempat, analisis dan desain lentur balok T dan L. Yang kelima, desain balok beton bertulang terhadap geser. Yang keenam, desain balok beton bertulang terhadap torsi. Yang ketujuh, kolom dengan beban aksial. Yang kedelapan, kolom dengan kombinasi beban aksial dan momen lentur. Yang kesembilan, batasan lebutan dan syarat lebar rekat. Yang kesepuluh, panjang penyaluran, ampur, dan penyambungan tulangan baja. Untuk penilaian dalam mata kuliah struktur beton 1 ini mencakup 5 komponen utama, yaitu pertama, kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%. Yang kedua, kuis dengan bobot 10%. Yang ketiga, tugas besar dengan bobot 50%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15% dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi serta kemampuan menyelesaikan rancangan terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang konstruksi. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah struktur beton 1. Selamat siang. Baik, kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-6 mata kuliah struktur beton 1. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa. Besar kepala hati kita dalam doa. Sebelum mulai mendengar kita selalu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau pencipta langit dan bumi. Kami berkesan Tuhan, mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan Tuhan, ingin setiap doa kami berdoa di dalam satu nama yang begitu indah, Yesus Kristus.
sebab Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dan kita akan membahas tentang geser pada balok botol bertulang. Baik, sub CPMK kita hari ini kita akan membahas sub CPMK yang kedua, poin 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan merencanakan geser balok botol bertulang, di mana materi kita ada 3, yaitu yang pertama kita melihat gaya geser pada balok botol bertulang, kemudian tulangan geser yang akan dipasang pada balok botol bertulang, serta desain balok botol bertulang terhadap kuat geser. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tegangan geser. Ada yang masih ingat apa itu tegangan geser? Oke, baik. Mungkin Ariel, silakan Ariel. Apa yang kamu pahami tentang tegangan geser? Ya, Assalamualaikum. Jadi tegangan geser adalah tegangan yang terjadi ketika suatu gaya bekerja sejajar atau paralel terhadap suatu bidang pada suatu material. Oke, baik. Jadi tegangan geser akan timbul karena sebuah beban atau beban dikerjakan pada sebuah balok. Ya, sebelumnya kita memahami bahwa balok, semisal ini adalah balok beton, ya, katakanlah balok di atas sebuah peletakan, ya, dengan bentangan L, balok ini katakanlah memikul beban. Jadi katakanlah ini balok. Balok ini memikul beban di atasnya berupa beban terbagi merata yang biasa diwakilkan oleh Q. Ya. Nah, ketika beban ada di atas dua peletakan dipikul oleh balok, maka balok ini, ya, selain reaksi peletakan yang timbul, maka balok ini akan terjadi tegangan, ya, yang timbul, yaitu yang kita pelajari sebelumnya adalah bahwa akan terjadi gaya dalam yang merupakan respon daripada balok, yaitu berupa momen dan gaya lintang atau geser, yang biasanya kita lihat diagram momennya, ya, seperti ini, dengan besarnya momen maksimum, ya, adalah di tengah bentang, sementara gaya geser yang kita dapatkan yaitu memiliki gambar seperti ini. Nah, momen ini kita gunakan untuk menghitung, mendesain balok diantaranya. Katakanlah ini balok kita potong dan ini adalah bentuk penampangnya, yang baloknya adalah berbentuk segi empat. Maka momen yang timbul di sini akan bisa kita gunakan untuk mendesain dimensi daripada balok, dan selanjutnya juga kita akan gunakan untuk mendesain tulangan yang ada pada balok. Pada mata kuliah mekanika bahan kita pelajari bahwa gaya geser ikut dipengaruhi oleh bentuk penampang, ya. Karena tegangan geser yang terjadi itu bisa dihitung dengan besarnya gaya geser dikali dengan statis momen dibagi dengan inersia penampang dikali dengan lebar balok. V sama dengan V kali Q bagi Q dikali dengan P. Sementara inersia dari masing-masing penampang pasti berbeda, sehingga tegangan geser pun yang ada juga pasti berbeda. Semisal tegangan geser maksimum pada balok dengan penampang segi 4 adalah sebesar 3/2 dikali dengan tegangan geser. Sementara untuk penampang yang berbentuk T itu memiliki gaya geser yang berbeda dengan gaya maksimum. Geser maksimum juga ada pada
besarnya yaitu 32 atau 1,5 dikali dengan V dibagi dengan B dikali dengan H, di mana V adalah tegangan geser, B adalah lebar penampang, dan T adalah H adalah tinggi penampang. Berikut ini adalah gambar penempatan tulangan geser, di mana tulangan geser atau sengkang dapat ditempatkan sebagai pengikat bentuknya miring dan juga bisa bentuknya tegak. Ya, silakan. Kira-kira mana yang lebih baik digunakan, sengkang pengikat miring atau sengkang pengikat tegak? Terima kasih bagus pertanyaannya. Jadi bagi kita di Indonesia yang banyak terjadi gempa, yang notabene adalah daerah terjadinya gempa atau adanya ring of fire, maka yang lebih baik digunakan adalah sengkang pengikat tegak. Karena kalau kita menggunakan sengkang pengikat miring dengan posisi gempa, maka kegagalan geser lebih cepat terjadi. Begitu kira-kira. Oke, baik. Selanjutnya adalah analisis dan desain balon beton bertulang terhadap geser. Jadi berdasarkan peraturan SNI beton, persamaan yang dapat kita lakukan untuk mendesain balon beton bertulang terhadap geser adalah dengan menggunakan rumus V dikali dengan Vn sama dengan Vu, di mana Vu adalah gaya geser terfaktor, di mana gaya geser terfaktor adalah gaya geser yang kita dapatkan akibat pembebanan yang terjadi pada balon. Ya. Kemudian nilai V sendiri adalah faktor reduksi, di mana untuk faktor reduksi balon beton khusus untuk geser adalah sebesar 0,75, dan nilai Pn adalah kuat geser nominal. Dan kuat geser nominal ini ditentukan dengan memperhitungkan yang pertama gaya geser yang dipikul oleh beton, dan yang kedua adalah gaya geser yang dipikul oleh tulangan sengkang. Sehingga untuk menghitung Vn kita menggunakan ya gaya geser yang dipikul oleh beton dan gaya geser yang dipikul oleh tulangan sengkang. Secara matematis ditulis sebagai Vn sama dengan Vc ditambah dengan Vs. Selanjutnya gaya geser yang menyebabkan retak miring pada balon tanpa tulangan sengkang menurut SNI bisa kita hitung dengan persamaan berikut, yaitu Vc sama dengan 0,16 kali lambda kali akar eksaksi C, kemudian ditambahkan dengan 17 rho W PU dibagi dengan MU, dan nilai tersebut kita kali dengan BW dikali dengan D. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mendesain tulangan lentur ya adalah ada dalam beberapa tahap. Bisa kita lihat, yang pertama adalah kita menghitung gaya geser ultimate dari beban terfaktor yang bekerja pada struktur atau disebut VU, dan nilai VU ini diambil sebagai dasar desain adalah VU yang berada pada lokasi penampang kritis, yaitu sejarak B dari kuat. Selanjutnya kita periksa nilai VU, di mana nilai VU ini terhadap VPC. Jadi yang poin 1 tadi nilai VU ya kita periksa terhadap poin 2 VPC. Apabila VU lebih kecil daripada setengah VPC, maka tidak dibutuhkan tulangan geser. Tetapi apabila VU nilainya lebih besar daripada setengah VPC dan lebih kecil daripada VPC, maka dibutuhkan tulangan geser minimum. Kita bisa memasang tulangan sengkang vertikal, bisa berdiameter 10 dengan jarak yang bisa ditentukan kemudian pada langkah 7. Selanjutnya, jika VU lebih besar dari VPC, maka tulangan geser harus disediakan sesuai dengan langkah 4 hingga 8. Berikut kita lihat langkah 4-nya.
Apabila PU lebih besar daripada PVC, maka kita menghitung gaya geser yang harus dipikul oleh tulangan geser menggunakan rumus yang ada, yaitu PU sama dengan PVC tambah PVS. Ya. Nah, karena PU kita dapat dari poin 1, PVC kita akan hitung, sehingga PS bisa dihitung dari persamaan yang ada, di mana PS sama dengan PU kurang PVC dibagi dengan P. Baik, kita akan lihat contoh perhitungan. Ya. Sebuah balok beton berulang tertumpuk sederhana dengan bentang 5 meter. Ya. Jadi semisal ini adalah balok, L bentangnya adalah 5 meter. Balok tersebut memikul beban merata Q. Oke, langkah yang pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu gaya geser ultimate yang terjadi akibat beban lentur. Jadi kalau ini adalah diwakilkan dengan IU dikali dengan L, maka gaya geser di sini PU adalah sama dengan setengah, ya, karena dia simetris sepanjang bentang sama bebannya, sehingga PU adalah setengah dari, saya ulangi, PU adalah setengah dari IU dikali dengan L. Jadi gaya geser di muka bekuan nilai PU-nya adalah sama dengan IU kali L per 2, di mana IU adalah 166 kilonewton per meter dan L adalah 5 meter. Maka nilai PU akan kita dapatkan pada muka tumpuan adalah sebesar 415 kilonewton. 415 dikurangi dengan 166 dikali dengan 0,585. Jadi PU dari muka geser adalah sama dengan 317,89. Inilah nilai PU yang akan kita gunakan dalam menghitung kebutuhan geser. Ya. Oke, setelah yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas. Tugasnya sama, yaitu menghitung kebutuhan geser. Hanya yang dibedakan adalah baloknya. Kalau contoh soal adalah balok sederhana di atas dua peletakan, yang menjadi tugasnya adalah kalian diminta menghitung, merencanakan tulangan geser untuk balok cantilever. Ya. Untuk balok cantilever, di mana balok cantilever ini memikul beban terbagi merata, ya, yaitu QU, di mana QU ini ditentukan sebesar 80 kN per meter. Di samping itu ada juga beban terpusat, ya, beban terpusat di tengah bentang dan juga di ujung, ya. Oke, ini L-nya adalah sama dengan 4 meter. Oh, koreksi 3 meter, ya. Nah, jarak dari sini ke beban adalah 1,2 meter, sementara jarak yang satunya adalah 1,8 meter. Oke, P-nya adalah berupa PU. Ya, ini kita sebut saja PU1, ini kita sebut saja PU2. Ya, PU adalah di sini 90 kN dan PU2 adalah 50 kN. Oke. Ya, jadi kalian diminta merencanakan tulangan gesernya, ya. Oh, penampangnya, baloknya ini kalau kita potong kita bisa melihat penampang daripada balok, ya, di mana lebar daripada balok adalah 300 mm, kemudian tinggi daripada balok keseluruhan adalah 600 mm. Nah, kita pasang tulangan, ya, karena dia tulangan
Parokantilever berarti tulangan lendirnya ada di bagian atas. Ya. Nah, dalam hal ini kita pasang 5 tegangan yang diameternya adalah 32. Sementara yang menjadi tulangan tekannya adalah 2 diameter yang lebih kecil ya. Diameter 25 yang dipasang lebuan. Jadi, oh ya, D-nya ya. D itu adalah jarak dari bagian tekan. Ya, kantilever dari tekan di bagian bawah ke sentroid atau pusat dari tulangan itu, di mana D-nya adalah sama dengan 510 mm dan ini adalah tebal selimut. Jarak ke bagian tarik yaitu sebesar 90 mm. Oke, jadi kalian dengan soal yang ada ini kalian merencanakan tulangan geser. Oh ya, F aksen C itu kita bisa gunakan 25 MPa dan tulangan baja tentunya adalah 400 MPa. Tugas dibuat dalam kertas A4 dan dapat dikumpul pada pertemuan selanjutnya atau dapat diunggah pada siaran. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya di WA group. Ya. Kalau boleh, kalau bisa dijawab, saya akan jawab langsung. Kalau tidak, maka saya akan menjelaskannya pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami dari awal pertemuan hingga selesainya pada hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapat hari ini bisa berguna untuk kehidupan kami di masa yang akan mendatang. Ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan dari anak Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau. Amin. Terima kasih. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah struktur beton 1 yang biasa saya lakukan pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.